Shogun Ashikaga bersimpuh di atas zabuton, kasur tipis yang diletakkan di lantai. Kedua tangannya berada di paha. Ashikaga, seorang laki-laki bertubuh gemuk dengan kepala bulat seperti jeruk. Rambutnya disisir ke belakang, dikuncir persis di atas kepalanya. Kedua matanya tajam menikam, pancaran kewibawaan dan keteguhan hati. Cara bicaranya cepat, penuh tekanan-tekanan intonasi, suatu gaya milik orang-orang yang menggenggam kekuasaan. Di belakang Ashikaga, kira-kira 3 meter di arah samping kanan, tampak istrinya, Omiko, duduk sambil memegangi pundak Natane Yoshioka, anak mereka. Omiko, seorang wanita berumur 30 tahun. Wajahnya berbentuk lonjong, kurus, seperti umumnya perempuan Jepang. Rambutnya digelung ke belakang, dilengkapi sebuah tusuk konde emas. Omiko memakai kimono furisode, kimono wanita berlengan panjang, berwarna kuning. Seperti biasa, ia duduk membeku, seakan tengah berjuang menyembunyikan perasaannya. Di samping Omiko, duduk Natane Yoshioka, seorang anak laki-laki berumur 11 tahun yang tampak cerdas dan pemberani. Meskipun masih sangat muda, namun dari sikapnya, tampak bahwa ia mewarisi darah seorang penguasa. Sinar matanya tajam, memantulkan keteguhan hati yang memukau. Seperti ayahnya, ia mengenakan hakama, pakaian tradisional Jepang yang dipakai kaum laki-laki di atas kimono, warna merah, lengkap dengan heko obi, ikat pinggang laki-laki, bersulamkan emas. Sebagaimana keturunan seorang samurai, meski masih sangat muda, Natane Yoshioka telah diizinkan membawa daiso, pedang panjang dan pedang pendek, simbol bahwa dirinya seorang samurai. Di belakang Omiko terlihat istri Saburo Mishima dan anaknya. Izumi, seorang wanita sederhana, dengan dandanan rambut sederhana pula. Namun dari pancaran sinar matanya, tampak kecantikan luar biasa. Bukan saja kecantikan, namun juga pesona kepribadian yang memukau. Meskipun ia hanya memakai kimono sederhana, namun dari obidensu, ikat pinggang sutera, yang dikenakan, siapapun mengetahui bahwa Izumi istri seorang pembesar istana. Kojiro, berumur 11 tahun, sebaya dengan Natane Yoshioka. Perawakannya lebih kecil, namun keberanian dan keteguhan hatinya dapat dirasakan hanya dengan sekali memandang raut wajahnya. Ia mengenakan kimono sutera berwarna coklat. Berbeda dengan Yoshioka, rambut Kojiro dikuncir tergerai ke belakang. Ruangan hening. Pertemuan terasa mencekam. Pandangan Shogun Ashikaga lurus ke depan, menatap Ishida Mitsunari, seorang samurai kepercayaannya, yang baru saja kembali dari medan perang. Jadi mereka telah menaklukkan Saburo. Shogun Ashikaga bertanya. Suaranya keras, berwibawa. Demikianlah berita yang saya terima. 300 pasukan Saburo berhasil dipukul oleh musuh. Tak seorang pun dibiarkan selamat. Mereka tidak saja menumpas kekuatan kita, tetapi juga mempermalukan kehormatan kita. Saya dengar, kepala Saburo telah dipenggal, dan ditancapkan di ujung tombak, dijadikan lambang kemenangan mereka. Izumi menoleh cepat, namun wanita itu bertahan untuk tidak menangis. Apabila pasukan Saburo telah berhasil mereka tumpas, tidak ada lagi kekuatan yang dapat mempertahankan istana ini, kata Ashikaga bergetar. Saburo memimpin prajurit-prajurit terbaikku, kekalahannya menyebabkan kita tidak memiliki lagi kesempatan untuk menang. Cepat atau lambat mereka akan sampai kemari. Bagaimana dengan Takeshi? Dia saat ini sudah dikepung hampir 400 tentara Nobunaga. Rasanya sulit diharapkan Takeshi dapat memenangkan pertarungan itu. Sebab kecuali 200 samurai mengepungnya, Nobunaga memiliki 200 senapan arkebuses bikinan Portugis yang dapat membunuh tentara Takeshi. Sejak pertama, saya telah mengatakan, Takeshi dan Saburo tidak pantas menghadang pasukan Nobunaga. Mereka bukan seorang panglima yang pandai mengatur taktik pertempuran. Dia seorang panglima perang yang dapat diandalkan. Sudah 10 tahun ia membuktikan kemahirannya. Kenyataannya, dia kini tak berdaya menghadapi musuh. Ashikaga terdiam sesaat. Sebenarnya ia tak menyukai kata-kata Ishida Mitsunari, tetapi pada saat ini hanya lelaki itu yang dapat dimintai pertimbangan. Sejak dulu ia mengetahui terjadi persaingan antara Mitsunari dengan Mishima untuk mendekatinya, namun semua masih dapat dimengerti. Beruntung selama ini ia dapat bertindak bijaksana, sehingga kedua orang itu tidak pernah terlibat pertikaian yang dapat merugikannya. Bila Saburo telah tewas, kata Ashikaga lirih, tidak seorang pun dapat menghalangi Nobunaga masuk ke dalam istana. Samar-samar Shogun Ashikaga mendengar suara gemerincing pedang serta jerit kematian di luar istana. Menurut Ishida Mitsunari musuh telah mengepung istana. Mereka terus menekan pertahanannya. Pertempuran tampaknya akan segera berakhir dengan kekalahannya.
Tidak ada lagi yang dapat menyelamatkannya. Pertikaian panjang dengan Nobunaga akan segera mengakhiri kekuasaannya. Tetapi Ashikaga tak mau kalah dan dipermalukan. Nobunaga akan kubuat memenangkan pertempuran ini dengan penyesalan. Sejak dulu ia menginginkan istana ini, saatnya istana ini kuberikan, namun dalam keadaan hancur dan terbakar. Tiba-tiba seorang samurai menerobos masuk, laki-laki itu terhuyung-huyung di depan pintu, lalu ambruk ke lantai. Di punggungnya tertancap sebilah naginata, pedang berbilah panjang, yang berlumur darah. Tuanku, rintihnya, lalu mati. Semua orang yang berada di ruangan itu terkesiap, dari pakaiannya dapat diketahui samurai itu adalah salah seorang pengawal istana dalam Kamakura. Ini merupakan pertanda musuh telah berhasil menerobos ke dalam. Mitsunari segera membungkuk sehingga ia bicara dengan penuh tekanan, tuanku harus segera mengambil keputusan. Jangan membiarkan mereka mendapatkan kemenangan mutlak. Aku tahu apa yang harus kulakukan, jawab Ashikaga dengan suara bergetar. Aku akan melakukan sepupuku. Itulah keputusan seorang ksatria. Saya akan bangga mati dengan mengenangkan kebesaran jiwa tuanku, kata Ishida sambil membungkukkan badan hingga kepalanya menyentuh lantai. Hanya kematian yang dapat melindungi kehormatanku, kata Ashikaga lagi. Aku akan menjemputnya dengan bangga. Semua orang membungkukkan badan hingga kepala mereka menyentuh lantai. Suatu lambang penghormatan bagi seorang ksatria. Seppuku, bunuh diri dengan merobek perut, jelas merupakan keputusan terbaik bagi Ashikaga. Ia tak akan memberi kesempatan bagi musuh untuk memenggal kepalanya dan memamerkan ke rakyat sebagai bagian kemenangan mereka. Shogun Ashikaga menoleh pada istrinya. Istriku, katanya dengan suara berat, aku telah mengambil keputusan untuk melakukan seppuku. Aku tak sanggup menanggungkan perasaan malu di hadapan Nobunaga. Keputusan ini kurasakan sangat berat, karena itu aku tak ingin mempengaruhi dirimu. Saya akan ikut melakukan sepupuku, tukas istri Ashikaga sambil membungkukkan kepala. Tidak ada lagi yang kupertahankan. Karena itu saya mohon izin untuk mengikuti langkah tuanku. Bagaimana dengan putramu? Dia putramu. Biarkan dia juga melakukan seppuku. Shogun Ashikaga menatap Natane Yoshioka. Anak berumur 11 tahun itu membungkukkan badan dalam-dalam. Izinkan saya melakukan seppuku, ayah. Kau tidak boleh mati. Terdengar suara Ashikaga menggeledek dalam ruangan itu. Kata-katanya mengejutkan semua orang yang berada di tempat itu. Kau adalah satu-satunya putraku. Kau yang akan membalaskan kekalahan ini. Kuperintahkan padamu untuk menanggungkan malu orang tuamu, dan suatu saat menebusnya kembali dengan kemenangan. Ayah, saya memilih melakukan seppuku, kata Yoshioka dengan suara bergetar. Maafkan saya dengan keputusan ini. Bukan maksud saya menentang perintah ayah, tetapi saya merasa tak sanggup menanggungkan malu. Kau harus sanggup, potong Ashikaga tegas. Harus ada salah satu keluargaku yang hidup. Kau masih muda, masih banyak yang dapat kau lakukan. Kecuali itu, Nobunaga tidak akan membuang-buang waktu untuk mengejarmu. Sekali lagi Yoshioka membungkukkan badan. Apa yang dapat saya lakukan? Mitsunari, kata Ashikaga sambil menoleh pada samurai kepercayaannya, kuberikan perintah padamu untuk menyelamatkan putraku. Bawa dia meninggalkan istana secepatnya, lindungilah dengan nyawamu. Hai, Jawab Mitsunari sambil membungkukkan badan. Tidak ada apapun yang lebih berharga dibanding putraku, karena itu kuminta engkau menjaga keselamatannya. Bila kau gagal, segeralah penggal kepalanya agar Nobunaga tak sempat mempermalukan keluarku. Baik. Sekonyong-konyong dari luar berlompatan sejumlah samurai Nobunaga. Seluruh pakaian mereka berwarna hitam, bahkan kepala dan wajahnya tertutup rapat, hanya menyisakan lubang mata. Ninja, desis Ashikaga sambil berdiri untuk menghadapi setiap kemungkinan. Ia menoleh pada Mitsunari. Rupanya Nobunaga menggunakan pembunuh-pembunuh bayaran untuk melawanku. Mitsunari, hadapi mereka. Baik, Mitsunari segera mencabut pedang, kemudian mulai menyerang ninja-ninja itu. Sabetan pedangnya membuat seorang ninja terguling dengan leher menganga. Darah muncrat mewarnai dinding istana. Lakukan seppuku, tuanku, kata Mitsunari pada Ashikaga. Biar saya yang menghadapi mereka. Shogun Ashikaga yang telah mencabut pedangnya, segera menyarungkan kembali, kemudian ia bergegas meninggalkan ruangan itu menuju ke dalam bilik istana. Istri dan anaknya mengikuti dari belakang. Juga Itsumi dan Kojiro. Pertempuran sengit terjadi di ruangan istana. Ada 20 ninja melakukan penyerbuan. Rupanya Nobunaga tahu betapa sulit menembus pertahanan apabila hanya mengandalkan tentaranya. Ia menggunakan ninja untuk melakukan penyusupan.
Bagi para pembunuh bayaran itu, tidak ada medan yang tak dapat ditembus. Benteng istana yang setinggi 20 meter, dengan sangat mudah mereka daki, menggunakan tali dan suko, cakar pemanjat yang sekaligus berfungsi sebagai senjata. Selain itu, serbuan mereka tidak menimbulkan suara, karena para pembunuh terlatih itu dapat berlari seperti angin. Kaki-kaki mereka seakan tak menyentuh tanah. Mitsunari membabat ke kanan ke kiri, tebasannya menimbulkan suara angin mendesis. Ia kini menghadapi 3 orang ninja, mereka menyerbu dari 3 jurusan, namun dengan ilmu pedang Yagyu, Mitsunari berhasil menangkis secara bersamaan, lalu menyabatkan pedang dengan ayunan melengkung. Suara tebasan itu mendesis ketika salah seorang ninja itu menjerit dengan tubuh robek. Melihat kawannya ambruk, salah seorang ninja melempar tombak, Mitsunari berkelit ke kiri, mata tombak itu hanya setengah inci dari dadanya. Tanpa membuang waktu Mitsunari berguling mendekati ninja tersebut, dan dalam kecepatan yang sukar dibayangkan, pedangnya telah menembus tubuh musuhnya. Ninja ketiga segera mengayunkan rantai berujung pisau ke arah Mitsunari, namun dengan sigap lelaki tersebut mengeluarkan pedang pendek di pinggangnya untuk menangkis serangan itu. Rantai itu membelit pedang tersebut, kemudian dengan kekuatan penuh, Mitsunari menarik rantai tersebut. Ninja tersebut mengubah taktik, ia mengikuti tarikan tersebut sambil mencabut belati di pinggangnya untuk menikam, tetapi pada saat tubuhnya melambung, Mitsunari telah menyongsongnya ke depan sambil membabatkan pedang panjangnya. Terdengar suara menjerit ketika pedang itu merobek dada lawan. Mitsunari segera berbalik, ia melangkah mundur, membentengi jalan menuju bilik istana. Ada 3 ninja yang mencoba menerobos pertahanannya, namun dengan bengis Mitsunari membabat tubuh mereka satu persatu. Ketika ketiga ninja itu roboh, sejumlah samurai mengepung Mitsunari. Laki-laki itu tiba-tiba mengibaskan pedangnya untuk membersihkan darah pada pedang itu. Saya Ishida Mitsunari, katanya lantang. Kalian jangan bodoh. Saya yang memimpin penyerbuan di sini. Di pinggiran kota Kamakura, Saburo Mishima terus memacu kudanya. Pakaian kebesarannya yang berupa bilah-bilah besi gemerincing ditiup angin. Tangan kirinya dipakai mengendalikan kuda, sementara tangan kanannya masih menggenggam pedang panjang. Ia memacu kudanya dengan cepat. Dada lelaki itu berdebar-debar. Sejumlah bangunan di pinggir istana telah terbakar. Asap mengepul dari balik benteng. Terbayang di benak Saburo, penyerbuan di dalam istana. Di beberapa tempat masih terjadi pertempuran. Pasukan Nobunaga rupanya telah menerobos masuk ke halaman istana. Mayat-mayat bergelimpangan di jalan, sementara rintihan dan lengking jerit kematian terdengar di mana-mana. Mudah-mudahan aku belum terlambat. Kalau benar Mitsunari telah berkhianat, sukar mengharap keluarga Shogun dapat diselamatkan. Bangsat itu berada di dalam istana. Seorang tentara musuh menghadang di jalan dengan tombak, tanpa menghiraukan keselamatannya, Mishima menyongsong serangan itu. Ketika jarak tinggal 1 meter, ia mengayunkan pedang menyilang, sehingga tombak itu patah menjadi 2. Dan sebelum penyerang tersebut menyadari apa yang terjadi, Mishima telah menebas lehernya. Pintu gerbang istana Kamakura telah terbuka, ratusan pasukan Nobunaga tengah mengamuk. Tetapi mereka memperoleh perlawanan sengit dari samurai istana. Meskipun tampak kekuatan tidak seimbang, namun para samurai istana tidak mau menyerah. Dengan semangat Bushido, semangat ksatria pantang menyerah, mereka melakukan perlawanan hidup dan mati. Kepulan asap membubung tinggi, panah-panah api bertebaran di mana-mana, mayat bergelimpangan, dan pertempuran sengit masih terus berlangsung. Shogun Ashikaga menatap Natane Yoshioka, laki-laki itu mencoba tidak menangis. Ia tak ingin memperlihatkan kepedihannya di depan anaknya. Pelan-pelan ia mengambil pedang miliknya, lalu mengulurkannya pada Yoshioka. Yoshioka-san, kuberikan pedang ini padamu, kata Ashikaga dengan suara penuh tekanan. Pedang Muramasa, lambang kekuasaan Ashikaga. Pertahankan pedang ini dengan nyawamu. Baik, ayah. Pedang Muramasa adalah pedang keramat keluarga Ashikaga. Ini merupakan lambang kekuasaan di istana Kamakura. Selama pedang ini berada di tangan kita, Nobunaga hanya menguasai bangunan-bangunan istana ini, tetapi tidak jiwanya. Karena itu pertahankan. Pedang ini apapun yang terjadi. Saya akan menjaganya dengan nyawa saya, ayah. Izumi, Ashikaga memanggil istri Saburo Mishima. Kau kuperintahkan melindungi putraku keluar istana. Lindungi dia dengan jiwamu. Izumi membungkukkan badan dalam-dalam, baik, yang mulia. Apabila kau dapat menyelamatkan putraku, aku akan mengangkat anakmu Kojiro menjadi daimyo. Janjiku akan kutulis sebagai sumpah keluarga Ashikaga.
Tanpa janji itu pun, saya akan melaksanakan apapun perintah yang mulia. Shogun Ashikaga tidak menanggapi ucapan perempuan itu, ia mengambil kertas kemudian menulis sumpahnya dengan huruf kanji. Ketika selesai menulis ia membubuhkan sidik jarinya di kertas itu. Yoshioka-san, panggil Ashikaga. Ini adalah sumpahku pada Izumi. Bila engkau selamat dan berhasil merebut kembali istana ini, sebagai putraku, kau harus menjalankan sumpah ini. Baik, ayah. Bersumpahlah demi aku dan ibumu. Saya bersumpah untuk melaksanakannya. Sekarang kalian pergi, tinggalkan istana ini secepatnya. Biarkan aku dan istriku menyongsong ajal di sini. Natane Yoshioka membungkukkan badan. Pelan-pelan ia beranjak untuk memeluk kedua orang tuanya. Betapapun mereka menahan kepedihan, namun perpisahan itu tak mampu membendung air mata. Omiko mendekap Yoshioka dengan berurai air mata. Jaga dirimu baik-baik, bisik Omiko bergetar. Baik, ibu. Kemudian Yoshioka memeluk ayahnya. Ashikaga mendekap anaknya sambil menghela napas panjang. Mata lelaki itu berkaca-kaca. Selamatkan dirimu, juga pedang Muramasa, kata Ashikaga dengan suara datar. Pedang Muramasa adalah kehormatanmu. Kau harus mempertahankannya sampai mati. Baik, ayah. Sekarang pergi secepatnya. Kemudian tanpa menoleh, Yoshioka melangkah pergi. Izumi dan anaknya membuntuti dari belakang. Mereka memasuki lorong rahasia di belakang bilik itu. Ashikaga memejamkan mata. Pelan-pelan ia membuka pakaiannya. Istrinya dengan penuh penghayatan melipat kembali pakaian suaminya. Dengan tenang, Ashikaga membiarkan istrinya membelitkan kain putih di seputar perutnya. Mereka melakukan rangkaian upacara sepupuku dengan tenang, tanpa terburu-buru, seakan semua memberikan rasa damai yang abadi.